Pagi kembali datang. Ini merupakan pagi ketiga semenjak Liora tinggal di rumah ini. Untuk ngaji, orang tua Kelvin sedang ada urusan ke luar negeri. Jadi dia tidak perlu canggung. Entah apa yang akan dia katakan pada kedua orang tua pria itu akan keberadaannya nanti. Apalagi Papa Kelvin adalah bosnya dulu. Biarlah Kelvin yang menjelaskan nanti. Dia cukup diam. Ia mulai terbiasa dengan rumah ini. Bangun tidur, ia langsung memberesi kamarnya. Setelah itu, membantu ke dapur sebentar. Tentu saja mengenal asisten rumah tangga di sini juga itu perlu. Bi, ini ditaruh di mana ya? Liora menunjuk sayuran yang ia nggak tahu itu apa namanya. Maklum, makanan orang kota asing baginya. Masukkan kulkas aja non, buat menu nanti sore, jawab Bi Ina. Oke, siap. Semangat Liora membantu Bi Ina. Perempuan tua itu tersenyum. Baru kali ini tuan mudanya membawa wanita lain selain Areta tentunya. Dan menurutnya Liora merupakan pribadi yang menyenangkan dan juga cekatan. Gadis itu kembali lagi membantu sekedar mengiris bawang bombay atau pekerjaan lain yang membuatnya penasaran. Bi Ina sudah lama kerja di sini ya? Tanya Liora di sela-sela aktivitasnya. Sudah non, bahkan Dan Kelvin itu bibi loh yang merawatnya. Oh ya? Wah, sudah lama sekali dong. Liora antusias. Bi Ina pun mengangguk. Dan Kelvin itu anaknya aktif sejak kecil, lucu, tampan dan menggemaskan. Anaknya juga gampang penasaran. Bibi aja kadang kewalahan mengimbangi keaktifannya. Hahaha. Liora tersenyum, entah kenapa kali ini dia sedikit tertarik saat Bi Ina membahas Kelvin. Dan Kelvin itu juga pinter banget, selalu mendapatkan nilai sempurna. Juara 1 terus loh, bahkan setiap mengikuti perlombaan pasti menang, tutur Bi Ina dengan bangga. Wah, tahu nggak non? Dan Kelvin itu dulu kapten basket juga. Basket Bi, pantas aja dia tinggi dan... Ayo, dan apa nih? Goda Bi Ina. Hahaha, bukan apa-apa kok Bi, senyumnya tipis. Sejenak kemudian Liora mengernyitkan dahi mengetuk dagunya dengan pelan. Kata Bibi, dia dulu sangat aktif dan ramah. Tapi kok sekarang jadi dingin begitu? Kadang juga menyebalkan tahu Bi, curhatnya. Bi Ina menarik nafas, rautnya murung. Itulah non, semenjak kelas 3 SMP dan Kelvin berubah menjadi pendiam dan itu berlanjut sampai SMA. Bibi kira itu karena Dan Kelvin beranjak remaja, tapi sepertinya karena sebentar Bi, kayaknya Nata bangun deh. Liora menajamkan pendengarannya. Iya bener. Liora ke atas dulu ya Bi. Iya non. Liora ke kamar Nata. Nata udah bangun. Liora tersenyum menghampiri gadis cilik tersebut. Mama dari mana? Mama habis bantuin Bibi. Yuk kita sikat gigi dulu, ajaknya. Liora menuntun tangan mungil tersebut dan membawanya ke kamar mandi. Tingkahnya sudah seperti ibu beneran aja. Nata suka rambut panjang ya? Tanyanya sembari menyisir rambut panjang lurus milik Nata. Nata mengangguk. Kata papa biar kayak Cinderella. Kan rambutnya panjang, cantik. Jawabnya sembari tersenyum. Iya, cantik sekali. Nata suka mana? Cinderella atau Putri Salju? Nata suka semuanya. Cantik-cantik tahu ma. Nata pengen deh jadi princess. Liora mengelus lembut rambut Nata, mensejajarkan tingginya dengan Nata. Nata kan udah jadi putri, putrinya papa dan mama. Nata juga cantik banget. Gadis itu menghambur memeluk Liora. Gadis itu membalas pelukan Nata. Makasih ya ma, Nata sayang deh sama mama dan papa. Mama sama papa juga sayang sama Nata, balasnya sembari tersenyum. Nata seneng banget pas papa bawain mama. Sebelumnya Nata sedih. Masa yang lain punya mama tapi Nata enggak sendiri, ujarnya. Liora terhenyak. Usapan tangannya terhenti di punggung Nata. Wajahnya berubah sendu. Maafin mama ya sayang. Tanpa sadar air matanya mengalir di sudut pipinya. Ia keratkan pelukannya pada Nata. Nata udah bangun.
Liora sontak menoleh. Kak Areta, udah dong. Nata juga udah sikat gigi sama mama, ujarnya antusias. Wah, pinternya. Yuk sekarang mainnya sama Kak Areta. Liora melepas pelukannya. Ma, Nata sama Kak Areta ya. Liora mengangguk, menyingkirkan helai rambut Nata. Iya sayang. Nata berlari kecil menghampiri Areta. Yuk Kak. Areta tersenyum dan pada Liora. Saya permisi ya mbak, ujarnya. Liora pun mengangguk. Areta membawa Nata keluar, mungkin mengajaknya jalan-jalan kecil sekitar komplek. Liora memandangi kepergian gadis kecil itu. Ada perasaan sakit setiap kali melihat Nata, terlepas dari rasa nyaman dan juga yang mendatanginya. Helanya. Ia memberesi kamar Nata dan beranjak keluar. Namun pandangannya terhenti di pintu kamar Kelvin. Sepertinya pria itu belum ada tanda-tanda untuk bangun. Padahal biasanya jam segini sudah terlihat kesibukannya. Perlahan Liora menghampiri kamar Kelvin. Tok tok tok. Pak, apakah Anda sudah bangun? Tanyanya. Tidak ada sautan. Liora melihat jam tangannya. Bisa terlambat kalau begini. Daripada kena marah 2 kali lipat, dia memutuskan untuk membuka pintu kamar Kelvin. Tidak terkunci. Ia melongo. Pria itu masih meringkuk di balik selimutnya. Bisa-bisanya dia masih terlelap, gumamnya. Tok tok tok. Pak, sudah siang, ujarnya lagi mengetuk pintu yang sudah terbuka. Kelvin tetap tidak beranjak. Liora melangkah pelan mendekati Kelvin yang sedang berbaring. Ia pandangi wajah lelap Kelvin. Tak biasanya pria itu seperti ini. Pak Kelvin, panggilnya lagi. Hanya lenguhan pelan yang lolos. Lama-lama gregetan juga. Liora menyentuh lengan Kelvin, namun dia kembali tersentak. Anda sakit? Dia menempelkan telapaknya ke dahi Kelvin. Panas. Ya ampun, panas sekali. Kelvin bergeming. Liora segera memutar badannya. Hendak mengambil kompres dan es batu, namun sebuah tangan menariknya membuatnya oleng dan menimpa pria itu. Au, pekiknya. Dengan sigap Kelvin memeluknya, meski dengan mata terpejam. Pak, kamu sudah datang. Tubuhmu dingin sekali. Bantu aku mengurangi panas tubuhku ya, ujarnya. Liora tetap menggeliat, mencoba melepaskan diri. Diam atau aku akan menerkammu. Ucapan Kelvin sukses membuat Liora terdiam. Kali ini dia membiarkan dirinya dalam pelukan pria itu. Panas, itu yang dirasakannya. Pria ini sakit, tapi tetap saja main ancam. Sementara sudut bibir pria itu tersenyum tipis. Cukup lama mereka dalam posisi tersebut. Lama-kelamaan Liora merasa kebas juga. Posisinya sungguh tidak mengenakkan. Kepala dan badannya di dada pria itu, tapi kakinya masih terpaku di lantai. Perlahan tubuhnya juga ikut merasakan panas tubuh si pria. Pak, saya ambilkan kompres ya, badan bapak panas sekali. Diamlah. Liora menggerutu dalam hati. Aku merindukanmu. Racau Kelvin tak jelas. Apa yang ia dengar tadi? Pria itu merindukan siapa? Kelvin melepas pelukannya membuat Liora menarik nafas lega. Saya permisi dulu, Pak. Kemana? Mengambil kompres. Liora segera beranjak, menghela nafas lega karena berhasil lolos. Tak lama kemudian, dia kembali lagi dengan mangkuk berisi air es dan kain kompresan. Dengan telaten, Liora memeras kain itu dan menempelkan di dahi Kelvin. Pria itu diam saja dengan mata terpejam, malas. Setelah itu, Liora membuka obat-obatan dan menyodorkannya untuk pria itu minum. Minum obat dulu, Pak, ujarnya. Kelvin membuka matanya mengernyit. Itu apa? Tanya Kelvin sangsi. Obat? Ya aku tahu, untuk apa? Kau tidak berniat membunuhku kan? Kau masih sakit tapi bisa-bisanya berpikiran buruk padaku. Sudah, minum aja. Kelvin menatap obat itu dengan pandangan sayu. Aku tidak mau meminumnya. Hei, ayolah, kau ingin terus-terusan terbaring sakit. Aku tidak minum obat sembarangan. Aish, kau membuatku hilang kesabaran. Sini.
Liora memasukkan obat secara paksa ke mulut Kelvin. Hei, apa yang kau lakukan? Hap. Liora menutup paksa mulut Kelvin dengan telapak tangannya. Pahit, telan. Sumpah. Liora seperti psikopat di mata Kelvin. Dengan terpaksa, Kelvin menelannya. Karena kalau tidak, pahitnya menyebar. Tunjuknya pada air putih. Liora tertawa puas, lalu meminumkan air pada Kelvin. Hahaha, enak kan? Salah sendiri sakit, tapi tidak mau minum obat. Bagaimana bisa laki-laki takut pada obat-obatan? Liora menatap Kelvin dengan aneh. Pria itu mendengus. Andai aja dia tidak sakit, pasti sudah dia omeli gadis itu. Sementara Liora tersenyum puas. Tadi saat ia mengambil kompres dan es, Bina menanyainya. Juga memberitahu bahwa Kelvin tidak suka meminum obat. Jadi dia paksa aja. Sekarang istirahat pak, saya harus ke kantor, ujar Liora. Dia beranjak bangun, namun sebuah tangan menahannya. Tidak usah, ucap Kelvin. Gadis itu mengernyit. Tapi kan, bagaimana urusan kantor Anda? Nanti aja, siangan kita berangkat. Tapi Anda masih sakit. Kamu menyepelekan saya. Kelvin kesal. Sebentar lagi juga sembuh. Saya bukan pria cengeng. Ambilkan ponselku. Liora mendengus pelan. Padahal masih sakit. Tapi pria itu tetap saja menyebalkan. Dia meraih ponsel di nakas dan menyerahkan pada pria tersebut. Teleponkan pacarmu. Siapa? Tiffany. Azura. Yang cowok lah. Memang pacarmu cewek. Saya lupa namanya. Liora menggaruk kepalanya. Tak urung dia mengernyit. Apa yang dimaksud itu Vino? Padahal Vino itu orang kepercayaan papanya dulu. Bisa-bisanya pria ini tidak menghafal namanya. Dan pacarnya? Apa pria ini gila? Mengira pacaran dengan Vino. Kau kasih nama siapa di sini? No name. Hah? Namanya no name. Liora berohria. Dia mengusap layar ponsel Kelvin, mencari kontak Vino. Terdengar dering tunggu. Iya, halo pak. Kelvin merebut ponselnya, membuat Liora mendengus lagi. Kau urus urusan kantor, saya sedang tidak enak badan, nanti siang saya periksa. Baik pak. Tut. Kelvin langsung memutuskan sambungan, menarik kembali selimutnya dan membelakangi Liora. Keluarlah, saya ingin istirahat. Nanti bangunkan saya jam 10. Tapi pak, Kelvin merebut ponselnya membuat Liora mendengus lagi. Keluar. Liora beranjak keluar, sakit pun tetap aja menyebalkan.